Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah fi mabda'i amrin wa muntaha adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd, fa nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sampai pada al-hadis al-munkar wal hadisul ma'ruf. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita mengulangi lagi pembahasan pekan kemarin, karena kemarin di awal-awal kita ada sedikit gangguan pada suara ya. Yang dimana pada kemarin kita membahas tentang apa? Hadis fard ya. Hadis apa? Hadis fard atau hadis gharib. Yang kemarin kita inti pembahasannya itu pada hadis al-fardu al-muqayyad. Sebelumnya kita juga membahas apa? Al-i'tibar. Itu mencari tatabu turuk. Apabila dia satu sama torik lain itu sama rawi a'lanya, dan rawi a'la itu bisa jadi sahabat atau tabi'in, hadisnya mauquf ya kan ya. Nah itu maka dia dinamakan mutaba'ah. Apabila beda sahabat walaupun lafaznya sama, itu namanya dengan apa? Dinamakan apa? Syahid. Itu at-ta'rif al-awwal. At-ta'rif ats-tsani yang dipakai oleh nazim, yaitu yang apa? Selama lafadznya sama walaupun sahabatnya beda, itu dinamakan mutaba'ah. Lafadznya sudah berbeda walaupun satu sahabat, namanya syahid. Nah, wal amru sahlun kama qala al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa fi hadzal masa' sanatahaddats anil hadits dhaif bisababi saqtin fir ruwah. Nah, gara-gara apa? Ada khalal. Ada khalal. Dan di sini insyaallah kita ada 4 bait. Yang di mana 4 bait itu mencakup 4 hadis, 4 nau. Tapi di sini 3 nau saja yang dimasukkan, yang dimaksud dhaifnya itu hadis munkar, hadis matruk sama hadis maudhu. Nah, kemarin kita sudah dibahas di awal bahwasanya hadis itu bisa jadi dhaif gara-gara 3 sebab, ya kan ya? Yang pertama bisa apa? Saqtin fil isnad. Atsani ta'nin fil rawi. Ini kita bahas sama apa? Terakhir. Bisa bisyudud awil illah. Insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda wa dhiddu munkarin huwal ma'rufu qar haqqaqahu Syekhul Imam Ibnu Hajar. Nah, di sini ghada artinya apa? Wal munkarul fardu bihi rawin ghada. Ghada sini artinya sara. Ay sara ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Nah, karena yang yuhtamalu tafarruduhu itu apa? Rawi thiqah atau rawi apa? Rawi saduq. Nah, wadiddu munkarin huwal ma'ruf. Ini ziyadah dari Syekh Al-Habib Abu Numay. Qar di sini artinya apa? Qar sabata ya. Qar itu artinya apa? Sabata. Makanya ada salah satu kalimat ulama apa? Ma hufidha far wa ma kutiba qar. Kan ya? Ma kutiba qar wa ma hufidha far. Nah, farnya apa? Hilang. Nah, di sini beliau memulai dengan al-munkar dahulu. Ma'anna Allah Ta'ala qala apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ibda'u bima pada Allah. Nah, tadi beliau mulai dengan munkar kenapa? Likasrati mabahisi. Nah, karena ma'ruf itu nanti tinggal dibalik aja gitu. Nah, apa itu hadis munkar? Nah, kita baca syarahnya min Kitabil Wajiz. Qala Syekhu
Asy-syarihu hafizahullah al-masailul mustafadah al-ula ar-rafa ulamaul hadisi al-munkara. Kan. Ini kenapa nih ditebelnya di hadis ini? Ar-rafa ulamaul hadis al-munkar. Yang tebelnya mungkar aja kan. Di boldnya. Ar-rafa ulamaul hadisi al-munkara bi ta'rifatin muta'addidatin asyharuha ta'rifan. Nah, ini yang paling masyhur apa? Dua ta'rif ini. Al-haditsu yang definisi yang pertama, ini definisinya am ya, lebih umum daripada definisi yang kedua. Apa itu al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin fahusha ghalatuhu aw kasrat ghaflatuhu aw dhahara fisquhu. Nah, ini syarih ini mengartikan apa? Mengartikan qaulun nazim ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda. Karena kalau kita artikan secara lughawi la yahmilu tafarruda, itu tadi sudah kita bahas tadi, yang yahmil yuhtamal tafarruduhu itu hadis rawi thiqah sama rawi soduk. Nah, berarti di bawahnya sedikit itu sudah hadis apa? Mungkar. Berarti mungkar di sini hadisnya apa? Hadis dhaif, mutlaqud dha'af, bukan hadis dhaif jiddan. Ya kan ya? Nah, tapi di sini beliau mau mengartikan bahwasanya hadis mungkar itu adalah hadis dhaif jiddan. Makanya belum di sini mengartikan ta'diluhu la yahmilu tafarruda itu apa? Yang dimana rawinya itu rawi fahusha ghalatuhu yang pertama. Yang kedua kathurat ghaflatuhu au dhahara fisquhu ini. Jadi ghalat ini rojinya kemana ghalat itu? Ke dobet apa ke adalah? Fushul ghalat. Dobet. Kathurat ghaflatuhu sama dobet. Nah, jadi dia di majelis tidur, di majelis ngobrol, kan ghaflah. Au dhahara fisquhu. Nah, ini maksudnya ke mana? Ke adalah. Di sini maksudnya ke adalah. Makanya di sini kita berikan apa? Unwannya am, ta'anun fil rawi. Tidak khusus kepada dobet atau ke adalah, tapi dua-duanya. Wa hadha ta'rifu dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajarin wa nasabahu li ghairihi minal mutaqaddimin. Ini definisinya apa? Imam Taqaddim Imam An-Nasa'i. Kan? Wa masya 'ala hadza at-ta'rifi an-nazimu. Nah, di sini Syekh Al-Baiquni pakai ta'rif ini, ta'rif al-mutaqaddimin. Ya kan ya? Sebenarnya ada lagi ta'rif mutaqaddim yang lebih ausa. Ini kan am. Yaitu dia tafarrud, yang dimana tafarrudnya itu rawi yang la yahtamil tafarruduhu. Siapa itu? Imma fahisul ghalat au kathirul ghaflah atau al-fasiq, gitu kan. Ada yang lebih am, itu definisi indal Imam Ahmad. Imam Ahmad mendefinisikan hadis mungkar itu hadis fard. Jadi kalau antum menemukan indal Imam Ahmad mungkar, itu fard. Baik itu thiqah atau dhaif. Nah, itu mungkar umum kan dari Imam Ahmad. Makanya beliau juga yang ngomong apa? Beliau yang ngomong apa? Syarul gharaib apa syarh hadisi al-gharaib itu perkataan siapa? Beliau juga. Nah, itu definisi. Berarti di sini ada dua definisi sudah ya. Yang am sama yang lebih am dari Imam Ahmad. Ini yang ketiga berarti. Yang akan kita sebutkan nih. Yaitu definisi yang khas. Ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan. Nah, ini yang dipakai mutaakhirin ya. Ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan atau yang diikhtiar sama Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lima rawahu thiqah. Karena kalau dia enggak dhaif, dia thiqah, yukhalif man huwa awthaq, itu hadisnya apa namanya? Hadis syadz kama sayati. Nah, ini dua qaid ya, dhaif sama mukhalafah. Kalau tadi dhaif saja. Dhaifnya dhaif jiddan. Yang pertama tafarrud saja. Nah, itu kan. Jadi yang pertama am dari Imam Ahmad, dan dalam Taqaddimin salah satunya Imam Nasa'i, dia lebih khusus sedikit, yaitu tafarrud dhaif. Yang ketiga tafarrud ma'al mukhalafah. Nah, itu. Seperti itu ya definisinya, dari umum sedikit khusus sama yang akhas. Wa fi ziyadatun 'ala ta'rif al-awwal wa hiya qaidu mukhalafati ad-dha'ifi lima rawahu thiqah. Nah, dan yang paling pertama kita temukan
menggunakan definisi ini siapa? Al-Imam Muslim. Nah, bagaimana tahu cara hadis itu mungkar? Nah, kita buka nih. Kan ini Sahih Muslim. Dan beliau itu memberikan manhaj beliau itu di muqaddimah beliau. Makanya muqaddimahnya itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya tidak semuanya sahih. Harus dibedakan nih. Kalau antum takhrij di Sahih Muslim, hadisnya di mana? Kalau di bukunya dari Kitabul Iman di awal itu sampai akhir, maka hadisnya pasti sahih. Tapi kalau di muqaddimah belum tentu. Nah, kita lihat di halaman 4 nih ya. Ketulis apa? Wa alamatul munkar. Imam Muslim. Wa alamatul munkar fi haditsil muhadditsi idza ma uridat riwayatuhu lil hadis. Nah, ini perlu apa? Uridat maksudnya apa uridat? Yu'tabar bihi. Kemarin i'tibar. Tetabu dicari dan misalnya digambarkan ya. Ini sanad rawi ini. Kemudian sanad lain di hadis yang sama. Nah, dilihat tuh. Ada mukhalafah. Nah, fi haditsil muhadditsi idza ma uridat riwayatu lil hadits ala riwayati ghairihi min ahli al-hifdzi. Berarti dia di sini bukan min al-hifdzi, dianya apa? Dhaif. Karena min ghairihi min ahli al-hifdzi war ridha. Kemudian beliau ngapain? Si muhaddits ini yang dhaif ini. Kata beliau khalafat riwayatahum aw lam takat tuwafiquha. Maka itu namanya apa? Itu namanya alamat hadis itu apa? Mungkar. Nah, ini di Muqaddimah Sahih Muslim halaman 4. Cetakan Maknas. Nah, awalu man ta'arrada li hadis munkar. Karena beliau wafat tahun berapa? Imam Muslim. 10 tahun setelah Imam Ahmad, 20 tahun setelah Imam Ahmad wafat. Imam Ahmad wafat tahun berapa? Ah, antum fuqaha nih. Ini ana udah ngasih kunci ini. Imam Ahmad wafat tahun 241. Berarti Imam Muslim 20 tahun setelahnya berapa? 261. 20 tahun setelahnya. Ya. Harus tahu wafayatul ulama ya. Apalagi untuk praktekan ilmu hadis memang benar-benar harus tahu wafayatnya gitu. Udah, definisi udah ya. Di sini beliau mau memberikan makna dari nazam. Wa ma'na qauli nazimi ghada ay sara udah tadi. Wa tafarruda ya'ni la yablughu min al-'adalati wa dhabti mablagha man yuqbalu tafarruduh. Jadi apa? La yu'tabar bil mutabi' aw syawahid. Wa ma'na qauli sahibiz zawaid qar ay thabata. Tadi udah dijelaskan. Lanjut atsaniyah misal. Nah, bil misal yattadihul maqal. Beliau memberikan dua misal. Definisi yang pertama yaitu yang am, yang definisi nazim, sama definisi yang kedua yang khas gitu kan. Misalul munkar wafqa ta'rifin nazim haditsu Abi Zukair. Nah, Abi Zukair an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau kita perhatikan hadits Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah itu salah satu hadis yang dimana salah satu ulama itu menghukumi ini adalah as-sahul asanid. Nah, biasanya kalau di buku-buku yang lebih tinggi seperti Tadrib Rawi dibahas tuh as-sahul asanid siapa saja itu. Salah satunya ini Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Karena ini keluarga nih. Aisyah itu siapanya Urwah? Urwah ini siapanya? Urwah bin Zubair. Zubair itu suami dari siapa? Sayyidah Asma kan? Berarti yang Urwah ini siapanya? Keponakan. Jadi bisa masuk biasa karena keluarga. Bule kan ya. Kemudian Hisham siapa? Anaknya. Nah, jadi mulazim. Karena keluarga itu apa? Mulazim. Radhiyallahu taala anha marfu'an. Apa arti kata marfu'an di sini? Hadal hadis min qaulin Nabi. Nah, itu ya. Qulu al-balha bit-tamr. Makanlah kurma muda dengan kurma tua. Fa inna ibna Adam idza akalahu ghadiba syaitan. Wa qala, di sini qalanya siapa? Atafnya kemana? Nah, berarti ma'tuf kemana? Wa. Ala mahdzuf. Kan mafhum dari apa? Kata marfu. Marfu ini artinya apa tadi?
Qala Nabi. Nah, gitu ya. Asya ibnu Adam hatta akal al-jadida bil khalaq. Apa arti kata khalaq? Wal khalaqu bi fathataini al-qadim. Nah, apa kata Imam Az-Zahabi? Kata Imam Az-Zahabi fil Mizan, kata beliau, hadzal hadits munkar. Nah, ini yang mengatakan ini Imam Az-Zahabi. Itu bisa buka di jilid 4 halaman 185 atau 140. Afwan. Jilid 5 140. Kenapa di jilid 5? Kalau antum melihat Mizan I'tidal itu kan 5 jilid. Abu Zukair kenapa di jilid 5? Karena buku Mizan I'tidal itu tartibnya ala hasabi apa? Huruf pertama di nama tersebut. Dan nama Abu Zukair itu Yahya. Yahya ibnu Muhammad ibnu Qais Abu Zukair al-Madani. Nah, taklilnya apa? Kenapa hadis ini mungkar? Ini taklil ini dari perkataannya Imam Syekh Hasan Al-Mashad di syarah beliau atas apa? Baiquniyah. Apa nama bukunya? Taqrirat As-Saniyah. Fathus Saniyah punya Imam Muhyiddin. Nah, kata beliau apa? Fa inna Abu Zukair lam yablugh martabata man yughtafaru tafarruduhu. Sesuai kan dengan definisi siapa? An-Nazim. Kemudian kalau kita buka nih, bisa kita buka nih papan tulisnya. Oke. Di Fawaid Al-Majmu'ah. Fawaid apa? Al-Majmu'ah. Punya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani. Yang ditaklik sama Syekh Yahya Al-Mu'allimi Al-Yamani. Nah, beliau juga apa? Udah nyambung. Beliau apa? Beliau mengkritik, memberikan ta'lik terhadap hadis ini. Kata beliau apa? Al-haditsu, antum bisa buka di halaman berapa nih? Halaman 181. Al-haditsu tsabitun an Abi Zukair wa huwa Basri. Nah, tadi kita bilang beliau Madani nih. Kok bisa Basri? Awalnya beliau di Madinah, kemudian pindah ke Basrah. Wa huwa Basriyun a'ma dha'afuhu wa lam yaqul ahadun innahu thiqah. Wa lakhasa halahu fit taqrib biqauli saduqun yukhti'u katsiran. Saduq beliau. Wa inna ma akhraja lahu Muslimun haditsan wahidan. Tapi kok kita menemukan nih Abu Zukair ini dhaif, tapi kok ada di Sahih Muslim. Nah, di Sahih Muslimnya beliau nah ini Sahih Muslim sama Sahih Bukhari itu ruwahnya ada yang beliau sebutkan hadisnya ihtijajan, ada yang apa? Istishhadan, sebagai syahid. Kemarin syahid atau mutaba'ah. Nah, ini salah satu jadi syahid aja gitu. Boleh enggak? Boleh karena soduk. Ya kan? Min ghairi tariqihi fa huwa mutaba'ah. Apa hadis yang ada di Sahih Muslim? Hadis ayatul munafik salasun. Sementara hadis ini yang kita baca sekarang ini, hadis qulu al-balh falam yarwihi ghairuhu. Dan beliau apa tadi? Martabat beliau. Sodukun, tapi enggak cuma soduk saja, sodukun yukhti'u katsiran. Karena kalau soduk saja biasanya soduk ya ini masih yuhtamal tafarruduhu kalau soduk saja. Tapi ini soduk kemudian ditambah sifat yang kedua, yukhti'u katsiran. Nah, itu kan. Falam yarwihi ghairuhu wa huwa bisanadin kasyams. Apa maksud bisanadin kasyams? Apa maksudnya wa huwa bisanadin kasyamsi? Ada bisa jelasin? Tadi kan Anda udah bilang, tadi riwayat Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Ini hadis salah satu ashol asanid. Dan Hisham itu punya banyak apa? Murid. Kok bisa seorang yang beliau tinggal dari Basrah bisa yatafarat bihadalis, mungkin nggak? Ini kayak kalau antum sekarang nih, kan Al-Habib Ahmad punya banyak tulab nih. Tulabnya khos, otomatis ada tulab khos juga kan ya. Nah, otomatis kan berarti punya banyak cerita-cerita dari Al-Habib Ahmad. Tiba-tiba ada orang yang jarang ke majelis terus cerita nih, Habib Ahmad pernah cerita ke ana. Percaya nggak? Nah, gitu. Kayak gitu, permisalan seperti itu. Ada orang nih, ulama sepakat bahwa sholat itu 5 waktu. Kok tiba-tiba ada orang sosokan, menurut saya sholat itu cuma 2 waktu.
Di awal sama di akhir hari saja. Ini hadisnya apa? Perkataan dia apa? Yukbal nggak? Nah, yukbal. Nah, ini bisa ada kasyams maksudnya seperti itu ya. Ini misal nggak harus ada di keadaan nyata gitu kan. Wa matnuhu rokik. Nah, matnya rokik. Kenapa orang makan tamr sama kurma muda kok syaitan marah kenapa? Fa dhahir anna Abu Zukair ghalata fi isnadihi wa sami'ahu min ba'dil qussas fatawahama annahu sami'ahu bidzaka sanad. Nah, jadi beliau tawahum. Beliau nggak ada niat berbohong. Ya karena beliau ukhti ukathiran, hafalan beliau tidak bagus. Makanya tadi ma hufidha far gitu kan. Beliau dengar dari siapa tapi belum disebutkan ke siapa. Nah, gitu. Seperti itu. Kenapa di sini disebut hadis apa? Mungkar. Dan mungkarnya ala ta'rifi an-nazim. Lanjut ke misal yang kedua. Ini misal ala ta'rifi tsani. Mithaluhu al-munkar wafqa ta'rifil Hafidz Ibnu Hajar ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Hubayyib Ibnu Habib Az-Zayyat. Kata Abu Zur'ah apa? Beliau wahin. Wahin ini bukan ini ya, bukan bersin ya. Bahasa Jawa ya. Ini bahasa Arab. Wahin. Artinya apa? Dhaif jiddan. Bahkan Imam Ibnu Mubarak berkata apa? Matruk. Abdullah Ibnu Mubarak. Siapa? Hubayyib Ibnu Habib. An Abi Ishaq anil Aizar Ibnu Huraits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajjal baita wa shoma ramadan wa qara ad-dhaifa. Apa artinya qara ad-dhaifa? Memberikan makan untuk tamu kan, menjamu tamu. Dakhala al-jannah. Ini jawabnya. Wa huwa 'inda at-Tabarani fi Mu'jamihil Kabir. Qala Abu Hatim huwa munkar. Kenapa munkar? Wahai Imam Abu Hatim. Ini jawab. Li'anna ghayrahu minas thiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Nah, ini sama Abu Ishaq As-Sabi'i. Itu muridnya banyak. Tiba-tiba ada yang tafarrad bihadhihi riwayah. Ini sanad ya. Kalau matannya sahih. Oke, matan sahih. Kita ngomongin sanadnya nih. Dari segi apa? Karena ini bukan perkataan apa? Bukan marfu hadis ini. Bukan apa? Bukan marfu. Kan di sini yang kita baca An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan marfu. Tapi kata beliau, kata Imam Abu Hatim, li'anna ghairu minas thiqat rawahu an Abi Ishaq. Yang di atasnya Hubayyib itu, an Nabi Ishaq mauqufan. Apa arti kata mauqufan? Berkata sahabat. Di sini sahabatnya siapa? Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwal ma'ruf. Nah, ini juga bakalan ini bisa jadi apa? Masuk di contoh hadis apa? Hadis mu'allal. Kama saya ati insyaallah. Gara-gara apa? Dhaif gara-gara illah. Karena illah. Nah, seperti itu. Nah, ini kan apa? Syahidnya di mana syahidnya? Nah, mukhalafatu siapa? Hubayyib Ibni Habib liman li thiqat. Nah, li thiqat karena murid-muridnya Abu Ishaq yang lain yang thiqah itu meriwayatkannya mauqufan. Beliau ini sendiri nih meriwayatkannya apa? Marfu'an. Berarti di sini dhaif beliau. Pertama beliau dhaif dan kemudian beliau mukhalafah. Nah, itu qaidnya. Tadi kita udah bahas di ta'rif, ada ta'rif yang ketiga yang paling a'am nih. Ta'rifnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dimana apa? Hadis mungkar itu artinya apa? Fard, tafarudur rawi. Nah, mana contohnya? Ya otomatis beliau nggak nyebutin contoh. Kita sebutkan contohnya. Buka lagi papan tulis gitu kan. Misalul munkar. Anil Imam inda apa ala ta'rifil Imam Ahmad gitu kan. Mana itu? Bisa kita buka di buku beliau. Itu di mana? Musnad. Ya. Ahmad meriwayatkan dari musnad beliau. Apa itu hadisnya? Qala haddatsana Abdul Wahhab ibnu Atha. Qala akhbarana Al-Hasan ibnu Zakwan an Abdul Wahid ibn Qais an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ini Ubadah ini Sayyidul Ansar ya kan? Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-abdalu fi hadhihi al-ummah 30.
Mithlu Ibrahim Khalilur Rahman azza wa jal. Ini azza wa jalnya sifat buat ar-Rahmannya ya, bukan sifat buat Khalil, ya kan? Nah, Khalil sini apa? Nabi. Kullama mata rajulun abadalallahu tabaraka wa ta'ala makanahu rajulan. Nah, ini hadis ini satu-satunya meriwayatkan siapa? Tafarrud Abdul Wahhab Ibnu Atha. Jadi semua yang meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Khallal, wa ghairuhuma, itu semuanya meriwayatkan ketemunya di mana? Di Abdul Wahhab Ibnu Atha ini. Nah, apa Abdul Wahhab Ibnu Atha ini ya? Martabat beliau. Nah, kita lihat di takrib. Kata Imam Ibnu Hajar, kan Abdul Wahhab Ibnu Atha Abu Nasr al-Khaffaf al-Basri, meninggal tahun 204. Kata Imam Ibnu Hajar, saduq, bukan dhaif beliau. Rubbama akhta, bukan yukhti'u katsiran ya, rubbama akhta. Ini menjelaskan soduknya. Nah, oke, yang kedua. Jadi sedikit. Rubbama apa? Iya. Ditaklil kan. Kemudian guru beliau Abdul Wahhab bin Atha akhbarana Al-Hasan ibnu Zakwan. Apa martabat beliau? Al-Hasan ibnu Zakwan Abu Salam al-Basri juga dari Basrah, meninggal tahun 150. 150 itu wafat siapa? Siapa? Imam Abu Hanifah juga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar apa? Saduqun yukhti wa rumiya bil qadar. Artinya apa rumiya bil qadar? Artinya apa? Apa artinya rumiya bil qadar? Yaqulu bil qadar itu apa? Mu'tazilah. Qadari. Qadari itu apa? Ya, emang di tahun itu belum ada Mu'tazilah, emang belum ada. Mu'tazilah setelahnya. Cuma kan mereka mengambil perkataan apa? Qadari ya. Ya kan? Nah, wakana yudallis. Nah, wakana apa? Yudallis. Kemarin kita udah bahas ya pembahasan mudallas, hadis mudallas. Itu syaratnya kita terima. Oke, mudallis nggak apa kita terima apabila apa? Syarat pertama, sezaman. Ini sezaman nggak? Hasan ibn Zakwan sama gurunya Abdul Wahid masih sezaman. Beliau wafat 150, gurunya 121. Bertemu nggak? Mungkin bertemu. Mereka juga satu daerah, Basrah kan. Nah, tetapi di sini satu harus apa? Mudallis itu harus apa? Tasrih kemarin kan. Di sini beliau tasrih nggak? Tasrih nggak di sini? Enggak. Lihat nih, an. Nah, la yusarrih. Gitu. Berarti di sini hadisnya dhaifnya gara-gara apa? Tadlis. Karena Hasan bin Zakwan sini mudallis. Dan beliau pakai an-ana. Enggak bisa kita terima gara-gara apa? Gara-gara tadlis. An Abdul Wahid Ibnu Qais. Beliau juga apa? Martabahnya Abdul Wahid bin Qais Abu Hamzah As-Sulami, wafat tahun 121. Saduq juga. Lahu auham wa marasil. Nah, beliau apa? Yursil. An Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit, sahabat, sahabiyun jalil. Was min kibar sahabah. Ya. Abdul Wahid ibn Qais itu tidak bertemu sama Ubadah. Maka di sini hadisnya apa? Mursal. Kan? Hadisnya apa? Hadis mursal. Jadi di sini apa ilatul dhaifnya apa? Ilatul dha'finya apa di sini? Satu isnad saja. Ya kan ya? Yaitu tadlis sama irsal. Ada ta'an furuwahnya enggak? Soduk semua. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di sini? Qala abi. Nah, ini kan masyhur. Yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad itu siapa? Rawiyahnya, anak beliau siapa? Abdullah bin Ahmad. Nah, beliau qala abi rahimahullah fihi yakni fi hadal hadis apa? Abdul Wahhab. Fihi hadis Abdul Wahhab kalamun ghairu hadza wa huwa munkarun. Nah, nih. Di sini syahidnya nih. Beliau menghukumi hadis ini apa? Hadisnya mungkar. Kalau di sini kalau antum lihat ini kan tafarud saja. Tafarudu rawi apa? Saduq. Bukan dhaif kan? Tafarrudu rawi apa? Saduq. Ada mukhalafah? Enggak ada.
Jadi ini nggak bisa kita masukkan ke definisi Imam Ibnu Hajar yang kedua tadi, karena di sini nggak ada mukhalafah. Bisa kita masukkan ke yang pertama, nggak bisa juga, karena di sini dia bukan layaf gholatu layaf hush, wala ghaflatu lam taktur, dan juga bukan apa, bukan fasik. Makanya di sini datanglah setelahnya, setelah Imam Ahmad Al-Haythami. Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid rawahu Ahmadu wa rijaluhu rijalus sahih ghairu Abdul Wahid ibn Qais. Kenapa tadi apa? Soduk yukhti. Namanya fi'lul mudhari yukhti. Apa yufidu madza? Fi'lul mudhari. Yufidu takrar, artinya apa? Banyak. Nah, ghairu Abdul Wahid ibn Qais wa qad wathaqahu al-Ijli wa Abu Zur'ah wa dha'afahu ghairuhuma. Di sini Imam Al-Haythami di sini lebih mendekatkan hadis ini ke apa? Ila shawab gitu kan. Walaupun dhaif. Imam Ahmad sendiri beliau apa perkataan beliau kemarin? Ad-dha'ifu indi aula min ra'yi rijal. Nah, dan di sini hadisnya ada pembahasan hukum nggak? Nggak ada. Ini manakib aja kan ya. Dan manakib yukbal fi apa? Fi fadail amal. Hadis dhaif itu apa makbul fi fadail amal. Nah, seperti itu. Tapi sama Imam Ahmad Ibn Hanbal dikatakan apa? Mungkar. Nah, ini syahidnya di sini. Jadi tafarud saja itu. Nah, jadi semua contoh dari semua definisi sudah kita berikan ya. Insyaallah mafhum, jelas, padat. Langsung ke pembahasan as-salisa. Yuqabil munkar al-ma'ruf. Apa definisi ma'ruf? Kita baca di matanya Pak. Wa diddu munkarin huwal ma'ruf. Haqqaqahu Syekhul Imam Ibnu Hajar. Nah, tadi Imam Ibnu Hajar tahqiqnya apa definisi indah beliau? Definisi mungkar indah Imam Ibnu Hajar. Mukhalafatu ad-dha'if liman huwa awsaq. Berarti sini apa? Kebalikannya apa? Mukhalafatu as-thiqah lid-dha'if, ya kan ya? Kan beliau di sini wa huwa ma rawahu thiqah mukhalifan lima rawahu ad-dha'if kama zadahu nadhimuz zawaid. Nah, mafhum ini jelas. Ar-rabi'ah. Apa perbedaan mungkar sama syadz? Kan sama-sama mukhalafah nih. Sama-sama ada mukhalafah. Bedanya di mana? Nah, di sini beliau bahas. Al-munkar wa syadzu yashtarikani fi musammal mukhalafah wa yaftariqani fi anna al-munkara rawihi dha'ifun aw mastur. Apa artinya mastur? Mastur hal atau majhul hal ya. Wasyadza riwayatu thiqatin aw saduq. Tadi ketika beliau ngomong mungkar rawihi, ketika ngomong syadz riwayatu. Cocoknya kalau mau mencocokkan rawihi, setelahnya rawihi juga ini. Cuma la ba's. Enggak salah juga. Wasyadza riwayatu thiqatin aw saduq. Nah. Al-khamisah, apa hukum hadis mungkar? Al-munkaru min anwa'id dha'ifi jiddan. Kenapa dhaif jiddan? Li'annahu rawihi imma dha'ifun mausufun bi fuhsyil ghalat aw kasratil ghaflah awil fisq. Nah, ini kan apa? Inilah buat definisi yang pertama tadi ya. Wa imma dha'ifun mukhalifun fi riwayatihi tilka li riwayatin thiqah. Nah, ini definisi yang kedua ya. Wa kilal qismaini fihi dha'fun syadidun atau du'fun syadidun. Sementara definisi ala ta'rifil Imam Ahmad apa hukumnya? Imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Karena inda Imam Ahmad tafarud saja. Amal ma'rufu fahuwa apa? Kalau hukum hadis ma'ruf apa? Min aqsamil maqbul alladhi yuhtajju bihi kama la yakhfa. Jelas lah. Itu dia pembahasan apa? Pembahasan hadis mungkar wal hadis al-ma'ruf. Nah. Lanjut. Qala nadhimu rahimahullah wa nafa'ana bi ulum fid darin amin matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karat. Nah, kita ulangi. Matrukuhu ma wahidun bihin farad atau apa? Matruk alladzi infarada bihi wahidun, ya kan ya? Itu artinya. Ini takdim mutakhir. Apa itu hadis matruk? Itu adalah ma infarada bihi rawin wahidun. Dan rawi wahid ini apa sifatnya? Wa ajma'u li dha'fihi
fahuwa karad, atau dia adalah hadis mardud. Wa ajma'u ala du'afihi. Man farada bihi apa? Rawin ajma'u ala du'afihi. Nah, ini ajma'u ala du'afihi ini apa? Ajma'u ala du'afihi apakah dari kalimat ajma'u ala du'afihi? Idza ajma'al ulama ala du'fir ruha, apakah itu yufidu hadza ar-rawi dhaif jiddan? Enggak, karena ada rawi ajma'al ulama ala du'fihi, tapi dhaifnya dhaif mutlaqud dha'f. Nah, fi hadhil ibarah fi nazar, gitu kan. Fi apa? Fi nazar. Makanya di sini ketika Asy-Syarih menjelaskan al-masail al-mustafada al-ula al-haditsul matruk wal haditsul ladzi fi isnadihi rawin muttahamun bil kadhibi. Nah, ini beliau pakai definisinya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi di definisi ini juga ada apa? Fihi nadhar. Karena enggak cuma muttaham bil kadhib saja. Ini semua rawi yang yufidu apa? Dia dhaif jiddan. Banyak sebabnya kan. Infarada bihi apa? Fi isnadihi rawin dhaif jiddan. Ya tadi fahishul ghalat, kasatul ghaflah, fasik, wa muttahamun bil kadzib. Ini contoh saja, muttaham itu ini contoh saja. Gitu. Karena kalau cuma muttaham bil kadzib saja, ini yubtiluhu tatbiq Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani nafsuhu fil Fath. Nah, itu kan. Wa ma'na qaulin nazim karad ay mardud. Nah, sedangkan matruk di sini apa? Matruk di sini kan artinya apa? Dhaif syadidud dha'af. Arti kata syadid dha'af apa? Dia layan jabir. Layan jabir itu artinya apa? La yartaqi. Kecuali. Nah, ini. Jadi kalau ada yang berkata al haditsu apa al munkaru abadan munkar, itu apa? Tidak tepat. Nah, karena apa? Hadis dhaif, kalau ada hadis dhaif juga bergabung jadinya apa? Hasan li ghairihi. Di bawahnya ada hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif jiddan, ada hadis dhaif jiddan, jadinya apa? Nggak jadi apa-apa. Karena dia layan jabir. Kecuali, ini ada kecuali. Kalau ada nemuin satu torik lagi. Jadi minimal 3 torik. Minimal ya. Minimal 3 torik yang sama-sama syadid dha'af. Itu dia naik jadi apa? Dhaif saja. Itu minimal 3. Jadi berapapun kalau semuanya nih kayak contohnya hadis yang mereka hadis arba'un itu. Man hafidha itu kan di awal arba'in kan mukadimahnya Imam An-Nawawi. Kan beliau nyebutin banyak riwayat itu. Tapi semuanya dhaif jiddan. Nah, tapi dengan banyaknya itu dan banyak itu minimal 3 tadi ya. Itu dia yartaqi lah dhaif. Kok nemu torik lain? Nah, nemu torik lain dhaif. Nah, dhaif saja bergabung. Jadinya apa? Hasan li ghairihi. Gitu ya. Jadi arti kata layan jabir bit ta'addud. Ta'addud artinya apa? Cuma 2. Tapi qad yan jabir bi kasrati turuq. Nah, bi kasrati at-turuq wa aqallul kasrah apa? Sedikit, salasa. Dan kalau nemu hadis lain apa sanad lain dhaif saja, dia jadi naik lagi ke apa? Hasan li ghairihi. Seperti itu ya. Makanya ulama itu tetap meriwayatkan hadis walaupun itu dhaif atau dhaif jiddan selama tidak maudhu. Maudhu ada sendiri. Makanya hukum hadis itu ada 5 serta tafsilannya. Jadi anwa yang banyak itu semuanya terkumpul jadi 5. Sebagaimana fil fiqh ahkamun khamsah, ya kan? Wa fil hadits ahkamun khamsah. Imma sahih, imma hasan, imma dhaif, mutlaqud dha'af. Yang dimana mutlaqud dha'af ini nanti ya. Yang keempat dhaif jiddan. Yang terakhir apa? Yang bukan hadis aslan, maudhu. 5.
Nah, ini bisa secara tafsilan ya. Secara ijmalannya apa? Hadis makbul sama hadis mardud. Maksud di makbul ini apa? Sahih, hasan, sama apa? Dhaif fi fadail amal, makbul, makbul. Atau dhaif fil hukm, selama tidak ada di permasalahan ini kecuali hadis ini. Dipakai nggak? Dipakai. Ya kan ya? Makbul nggak? Makbul jadinya. Nah, yang mardud itu yang hadis fil aqaid, dhaif fil aqaid, itu mardud. Atau fi hukum tapi ada sanad lain yang sahih atau hasan. Sama hadis maudhu, ini mardud. Nah, jadi makbul sama mardud itu secara mujmalan. Kemudian kita bahas yang kedua, atsaniyah asbabu ittihamir rawi bil kadzib ahadu amrain. Nah, kapan sih seorang rawi itu kita hukumin muttaham? Jadi bukan kadzib ya, beliau muttaham bil kadzib. Ketika melakukan dua perkara ini. Yang pertama, an la yura dzalikal hadits an la yurwa dzalikal haditsu illa min jihatihi wa yakunu mukhalifan lil qawaidil ma'lumah. Dia di sini dia yatafarrad bihi dan matannya itu yukhalif qawaid ma'lumah. Apa qawaid ma'lumah? Minal kitab atau minas sunnah, dengan. Yang kedua, dia apa? Perkataan sehariannya dia suka berbohong. Yu'rafu bil kadzib fi kalamil adi. Tapi ketika meriwayatkan belum kita temukan. Nah, belum kita temukan dia berbohong terhadap Nabi. Nah, tapi karena dia fil adah sering berbohong, itu jadinya hukumnya hadisnya kita hukumnya apa? Dhaif jiddan. Ya. Contohnya apa? Ats-tsalitsah. Mithaluhu haditsu Amr ibn Shimrin anil Harits ibni Ali. Qala an-Nasa'i wa Daraqutni. Nah, Imam An-Nasai dan Imam Ad-Daraqutni punya buku apa? Al-Matrukin wa Du'afa, atau Kitab Ad-Du'afa al-Matrukin. Ini kan ataf ya. Berarti Du'afa di sini apa? Dhaif saja. Al-Matrukin artinya apa? Dhaif jiddan gitu. Fi amrin, kata mereka berdua ulama ini, Imam An-Nasai sama Imam Ad-Daraqutni, annahu matrukul hadis. Qala, kalau qala berarti harusnya innahu ya. Qala an-Nasa'i fi wa Daraqutni fi amrin innahu matrukul hadis. Benar ini hamzahnya karena ba'da qala. Wa mithalu aidan, contoh lain, haditsul Jarud ibnu Yazid an-Naisaburi an Bahzin an abihi an jaddihi. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala limra'atihi. Ini bukan la mar'atuhu ya. Ini la sama mar'ahnya terpisah. Harusnya nyambung. Idza qala limra'atihi anti taliqun ila sanatin insyaallah, ditambah insyaallah. Fala hinta alai. Bener enggak nih? Enggak lah. Mukhalif qawaid. Qala an-Nasa'i wa Daraqutni anil Jarud matruk. Itu dia. Ar-rabi'ah syarru anwa'il haditsil mardud. Nah, ini beliau menukil dari Imam apa? As-Suyuti. Yang dimana Imam As-Suyuti itu istanbata min istiqra al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau apa? Syarru anwa'il haditsil mardud. Nah, di sini siapa? Asy'ari di sini yatasarraf fil alfad. Dan tasarruf beliau itu makbul. Kenapa? Nah, beliau ngomong syarru anwa'il haditsil mardud. Mardud ya, bukan apa? Bukan syarru anwa'il hadisid dhaif. Karena hadis maudhu itu bukan hadis maudhu, bukan hadis dhaif. Maudhu sendiri, hukum sendiri. Dhaif sendiri. Makanya ada buku apa? Kemarin kita bahas ya, pembahasan dhaif ada buku apa? Khuturatul Musawah bainad dhaif wal maudhu. Dari Syekh Mullah Khatir ya kan. Karena sebagian orang kalau disebut hadis dhaif, wah ini enggak boleh nih. Karena dia menyamakan dengan hadis maudhu, sedangkan enggak seperti itu. Nah, maka beliau sini tasarruf beliau Asy-Syarih hafizahullah ini jayyid. Syarru anwa'il haditsil mardud al-maudhu wa yalihi al-matruk, thumma al-munkar, thumma al-mu'allal, thumma al-mudraj, thumma al-maqlub, thumma al-muttarib. Tapi di sini kita ini apa namanya? Ini tartib hadis dhaif yang sebabnya apa? Kasih ini, dikasih unwan bisa nih. Ma dha'fuhu la li adami tisalihi. Yaitu li ta'nin fir ruwah atau bisa bisyudzud gitu kan.
la ma du'fuhu la li'adami ittisali. Karena ada yang kedua, yaitu yang maratib, bukan maratib, martabat itu ke atas ya. Ini madarik ya, ke bawah ya. Ma du'fuhu li'adami ittisali. Yang pertama apa ya? Yang paling dhaif. Tentunya hadis mu'dhal, ya kan ya? Mu'dhal sama munqati fil maudu'ain itu satu derajat. Kemudian hadis munqati, kemudian hadis mudallis, kemudian hadis mursal. Yang mursal mukhtalafi. Kita ulangin ya, mu'dhal, kemudian munqati, kemudian mudallis, dan bersama mudallis ini mursal khafi. Kemudian terakhir mudallas afwan. Hadis mudallas, hadis mursal khafi, terakhir mursal. Karena mursal inda aktsaril fuqaha makbul, kan ya? Tapi indal muhadditsin dhaif. Nah, ini amalan bi apa? Bi qaulil Imam Asy-Syafi'i apa itu? Idza ta'allamtum apa? Idza ta'allamtumul ilma fadaqqiqu li alla yadi'a dakul ilm. Nah, di sini beliau kan Asy-Syari di sini menukil perkataan Imam Suyuti. Sedangkan Imam Suyuti kalau kita rujuk di di buku beliau Tadribur Rawi kan. Ini pembahasan kita kemarin ya. Teman maudhu kan. Beliau ngomong apa? Al-Hafidz As-Suyuti. Kadza rattabahu Syekhul Islam. Ini sigotu apa ini? Sigoh apa ini? Kadza rattabahu Syekhul Islam. Kadza rattabahu Syekhul Islam apa? Sigotu tabarri akhi. Ya kan ya? Menurut Imam Ibnu Hajar kayak gini tartibnya nih. Nah gitu. Nah beliau setelahnya lanjut. Wa qala Az-Zarkashi fi mukhtasarihi. Nah ini nggak tahu nih mukhtasar apa nih. Kita nggak nemuin di nukat beliau. Jadi ini salah satu min fawaid beliau ngumpulin nukulat. Nah, nggak disebut, nggak ketemu nih bukunya apa mukhtasar. Ma dha'fu la li adami ittisali sab'atu asnaf. Nih kita bedain nih tartibnya nih. Yang pertama maudhu, kemudian mudraj. Nah, kemudian apa? Mudraj. Tadi kalau yang di sini apa? Matruk kan. Maudhu, kemudian mudraj, kemudian maqlub, kemudian mungkar, beda kan? Baru syad, baru mu'allal, muttarib. Kemudian qultu, kata siapa? Kata Al-Hafidz As-Suyuti, wa hadza tartibun hasan. Berarti beliau yakhtar yang mana? Tartib Ibnu Hajar apa tartib Imam Zarkashi? Zarkashi kan? Beliau qultu wa hadza tartibun hasan. Beliau yastahsin. Sedangkan ketika menyebutkan tartibnya Imam Ibnu Hajar, beliau ngomong apa? Kada rattabahu. Di sini beliau ngomong qultu hadza wa hadza tartibun hasan. Beliau ngomong wayan bagi ja'lul matruk qoblal mudraj. Jadi tartibnya seperti apa? Jadi pertama maudhu, baru setelahnya matruk. Ini kalau tartib akhir yang di ikhtiar Imam Suyuti ya. Jadi beliau pakai tartibnya Imam Az-Zarkashi, cuma beliau nambah lagi nih. Setelah maudhu nih, maudhu paling bawah ya, maudhu, baru matruk, baru mudraj, baru maqlub, ke atas mungkar, dan asyad, al-mu'allal, baru muttarib. 8 tartib nih. Nyantum nggak bakal nemuin nih di buku lain nih. Cuma di Imam Suyuti. Hatta fi Fathil Mughith. Nah, itu enggak layak ta'alat lihat di tartib. Nah, lihat dia apa? Tartib. Dan di sini kita mau tanbih sebentar ya, karena saya mendengar sebagian orang gitu kan ngomong apa? Ini Fathul Mughith nih mudah enggak, Ustaz? Ini buku muntahi. Ini buku muntahi, antum selesaikan dulu pembahasan buku wajiz tahdim hadal kitab, baru lanjut ke Nuzhatun Nadhar. Baru setelahnya boleh ke mana? Ke Ibnu Shalah, baca sama nukat-nukatnya, baru ke Tadribur Rawi, baru ke Fathul Mughith. Itu tartibnya. Nah, ini ada orang ngomong apa? Fathul Mughith mudah, Ustaz. Wah. Ini berarti lam yadzuq hadal ilm. Nah, belum mencebur nih ke ilmu ini nih. Jadi asal ngomong gitu. Jadi kayak balon gitu kan. Balon itu kelihatan indah di luar, tapi isinya apa?
angin doang. Nah gitu, angin doang isinya. Kelihatan enak kan? Fathul Mughis itu mudah. Nah, kelihatan indah perkataannya. Tapi apa? Angin doang, nggak ada isinya. Lanjut terakhir ya, pembahasan terakhir. Insyaallah al-akhir ada. Al-haditsul maudhu'. Wal kadhibul qala musannifu rahimahullah wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Nah. Al-masail al-mustafadah qala asy-syarihu hafizahullah al-ula al-maudhu'. Kenapa? Nah, belum. Kita masih ada mu'allal kan depannya. Al-ula al-maudhu' huwa al-kadhibul mukhtalaqul masnu'ul mansubu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan maudhu bukan hadis. Kok bisa kita sebut hadis maudhu? Ini bihasabi za'mi qailihi. Oke. Atau min haitsu apa? Min haitsu zahir qabla al-bahthi. Kan zahirnya apa? Kalau kita baca kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan gitu kan kata orangnya. Ternyata ketika kita lihat matannya apa? Al-badinjan dawaun likul lida. Ya kan ya? Mungkin kan Nabi ngapain ngomongin apa? Ngomongin terong gitu kan. Lucu gitu kan. Nah, kalau tukang full oke, ngomong al-badinjan dawa likul lida boleh. Nabi ngapain ngomong receh kayak gini kan? Nah, itu bihasa bidhahir kan kalau kita baca qala Rasulullah kayak seakan-akan hadis. Tapi ketika bahas wa nazar ternyata ini buat-buatan gitu kan. Ini kan akadib al-mukhtalaq al-masnu' itu semua 3 mutaradifat kan. Wal mukhtalaq wal maudhu' wal masnu' alfadun mutaradifah ma'naha wahid. Nah, apa? Di sini belum langsung ngasih contoh. Apa syarat hadis itu kita hukumin maudhu'? Apa nih? Ada 2 syarat. Yang pertama dia ya tafarrud ya. Makanya yang kita bahas terus nih. Makanya kemarin kita bahas dulu hadis farad kan ya. Karena setelahnya dari mulai mungkar, matruk, ini semuanya tafarrud semua nih. Saya maudhu juga. Jadi syaratnya tafarrud. Yang kedua amdan. Itu syaratnya. Nah, kalau bigori amdin berarti kan dia khotoan. Jadinya dhaif jiddan. Jadi dia kayak tadi kan khotoan. Kita baca tadi di contoh tadi. Yang kata saya mu'allimi kan, barangkali dia dengar dari Qos, kemudian dia karena hafalnya jelek, dia nisbatkan ke Nabi. Nah, itu kan khotoan, enggak amdan. Bisa kita bilang maudhu itu? Enggak bisa. Tahu kalau dia amdun dari mana? Dari orang Rasdul ulama. Jadi ulama semua itu udah dikumpulin sama ulama. Sama ulama-ulama hadis, nuqadul hadis. Amsal Ibnu Ma'in sebagainya. Kalau dilihat dari zamannya berarti ya orang yang zaman itu. Iya, orang zaman. Tahu, ini orang sengaja sama nggak sengaja tahu. Yang tahu kita orang bohong sama nggak bohong tahu. Dilihat dari matanya, itu kan. Sama ulama hadis juga seperti itu. Bahkan Imam Yahya bin Ma'in di satu ceritanya, beliau tuh selalu ini karena beliau zaman riwayat ya. Jadi beliau boleh saja melakukan itu. Beliau menguji setiap gurunya. Salah satu yang diuji siapa? Al-Fadl Ibnu Dukain, Abu Nuaim. Beliau mengujinya gimana? Beliau ngumpul sama Imam Ahmad bin Hambal sama satu orang lagi. Ada yang bilang itu Ali bin Ibnu Madini, yang bilang itu adalah Ibnu Rahuyah, kan? Bertiga ngumpul, ayo kita cek nih hafalan beliau nih. Jadi hadisnya dibolak-balik. Nah, gitu. Ketika baca mulai Sang Al-Fadl bin Dukan beliau punya dukan gitu. Di atas dukan beliau hadiskan, ya beliau dengar. Ya, fadhal. Qala hadatsana kata-kata. La, ada khata'. Oke, benar. Pertama beliau enggak curiga. Kedua, ketiga, kok rata-rata maklub nih. Sama Imam Al-Fadl bin Dukan, ente kan nunjuk Imam Ahmad. Ente orangnya waro, enggak mungkin ente ngelakuin ini. Kalau ente masih bocah, enggak mungkin ente ngelakuin ini. Ini pasti ente kan. Langsung ditendang sampai jatuh. Yahya bin Ma'in. Mengkata Yahya bin Ma'in apa? Ini tendang ini lebih aku sukai. Nah, kenapa? Berarti Imam Fadl bin Dukan tuh tahu kalau ini apa? Berarti hafalan beliau tuh kuat gitu. Fadl bin Dukan salah satu
rawi muhaddits kabir. Imam Al-Fadl bin Dukain Abu Nuaim. Itu Yahya bin Ma'in. Maka Yahya bin Ma'in ketika kita ceritakan sebelumnya, beliau akhir wafatnya di mana? Dimandikan di tempat di mana dimandikannya Rasulullah. Ketika beliau lagi setelah pulang dari umroh, haji atau umroh. Seperti itu ya. Jadi semua dikumpulkan sama ulama hadis. Nah, ulama hadis, kata Imam Zuhri salah satu ulama bilang fursanu hadaddin ahlul hadis. Jadi yang garda terdepan itu ulama hadis itu. Nah, seperti itu ya. Lanjut, kita pembahasan kita. At-tafarud, kemudian alamatnya. Itu syaratnya. Kemudian, apa sih penyebab orang itu memalsukan hadis? Nah, itu syarat sudah. Kemudian sebabnya apa? Seseorang itu memalsukan hadis. Imma zandaqah, ya kan? Dia untuk memperkuat apa? Memperkuat, bukan zandaqah ini mau menghancurkan Islam lewat hadis dong. Atau lil bid'ah, untuk memperkuat bid'ahnya, dia bikin hadis. Atau gara-gara umara. Masyhur tuh ada seorang melihat makmun sedang main burung, akhirnya buat hadis. Atau karena kebodohan, al-jahlu, dan kebanyakan bodoh ini orang-orang soleh. Ada salah satu rawi, dia meriwayatkan hadis-hadis fadail surah, fadail suwar. Kita ditanyakan, kenapa ente buat hadis ini, malsukan? Ya, ana buat hadis ini ya gara-gara ana melihat orang-orang itu pada lebih suka baca fikih Abu Hanifah dan Maghazi, ya kada. Kurang baca Quran. Ini kan niatnya baik, tapi apa? Tapi dia jahal, dijahli buat hadis. Itu sebab-sebab salah satu penyebab seorang itu meriwayatkan hadis dhaif, membuat hadis, bukan hadis dhaif, hadis maudhu. Kemudian gimana cara kita tahu hadis tersebut hadis maudhu? Nah, itu gimana caranya? Dilihat dari qarinah. Nah, qara'innya di mana? Imma qara'in fir ruwah atau qara'in fil marwi. Nah, fir ruwah atau fil marwi. Fil wadi' atau fi hadis maudhu'nya. Fil wadi' contohnya apa? Iqrarur rawi bi nafsi. Jadi dia ngaku sendiri. Dia ada seorang yang dulunya dia mubtadi, kemudian dia taubat. Kemudian dia ngaku, dulu ketika saya masih mubtadi, saya tuh suka buat hadis untuk memperkuat bid'ah saya. Nah, itu kan ikrar. Atau mayanzilu manzilatal ikrar. Nah, ini perlunya taunya wafayat nih. Ditanya nih seorang rawi tersebut, ente kapan dengar hadis ini dari guru ente itu? Terus dia bilang di tahun 96 contohnya, ngomongnya ana ke Basrah tahun 96 contohnya dia bilang. Sedangkan gurunya itu yang dia sebut guru dia itu sudah wafat di tahun 90 atau 95. Makanya ini kan bimanzilatil ikrar kan. Dia berarti kan bohong, ketahuan bohongnya. Udah tahu yang dia ngaku-ngakunya gurunya itu udah wafat dahulu. Atau bid'atul rawi. Nah, kita lihat nih, dia tuh mubtadi, kemudian ternyata marwinya itu memperkuat bid'ahnya. Nah, ini qarinah. Biasanya di situ hadis maudhu. Atau qarinah fil marwi atau fil maudhu'nya. Contohnya di sini rokakah. Pasnya rokakah. Rokakatul alfat atau rokakatul ma'nanya. Nah, lihat dari situ. Nanti kita bahas bukunya apa aja biar kita tahu kan. Langsung kita ke contoh atsaniyah, mithaluhu marwahu Ibnul Jauzi marfu'an anna safinata nuhin tafat bil baiti sab'an wa shalat indal maqami rak'atain. Ini kita bisa lihat, ini qarinahnya mana nih qarinah? Kelihatan dari rokakatul ma'na ya kan. Masa bahteranya Nabi Nuh tawaf gitu. Ini kan benda mati. Kemudian sholatnya gimana? Kapal sholatnya itu gimana sholatnya? Kalau dia sholat ruko ini gimana? Jatuh semua yang di atasnya itu. Dan asan kapal itu sendiri bukan makhluk hidup gitu. Ats-tsalitsah nazama ba'duhum asma'al kadzdzabin al-wadda'in ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
ahaditsu nasturin wa yasrin wa yagnam wa ba'du ashajjul qaisi thumma khirashin wa nuskhatu dinar wa nuskhatu tirbah abi, di sini hudbah ya, bukan hadiah ya, abi hudbah al-qaisi shibhu farash. Sini ada berapa nama? Ini beliau ngambil dari nukat ya, nukatnya Al-Imam Az-Zarkashi di sini. Kita bisa baca, buka di Nukat Zarkashi jilid 3 halaman 839. 800 berapa? 39. Kita buka ya. Nah, ahaditsun nustur 1. Nustur. Nustur sini apa nustur? Nastur. Nastur Ar-Rumi. Nastur Ar-Rumi. Kata Hafidz Al-Zahabi, halikun aw la wujuda lahu abadan. La wujuda lahu abadan artinya apa? Asal dia tuh nggak ada. Nastur ini buat-buatan, bukan manusia, bukan, nggak ada orangnya, cuma dibuat-buat aja, seakan-akan dia tuh rawi gitu. Nasturin 1, wa yasrin. Yasr ini siapa? Maula Anas. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadha huwa alladhi masyahu silafi fi sanad al-masyhur min hadits Ibnu Mastur wa Yasrin wa Nu'aim wa yahtamilu an yakuna 'anil ladzi ba'dahu kama jazama bihil musannif. Nggak disebutin ya. Dia disebutin di Maudu'at As-Saghani. Kemudian setelahnya wa Yagnam. Yagnam Ibni Salim, Maula Ali. Beliau meriwayatkan dari dari sahabat Anas bil ajaib katanya. Kata Imam Ibnu Hibban, kana yudha'u wa yakdzib. Nah, yang keempat, ini yang ketiga ya. Wa ba'du Ashajjul Qais. Nah, ini Ashajjul Qais siapa namanya? Utsman ibnu Khattab Abu Amr. Haddatsa bi qillati haya ba'da 300 an Ali. Bayangin, dia wafat setelah tahun 300. Dia ngaku-ngakunya pernah ketemu sama siapa? Sidna Ali. Sidna Ali wafat tahun berapa wafat? 30 berapa? Tahun 40 kan? Tahun 40 atau tahun 30? Tahun 30 kan? Enggak, tahun 40. Imam Ali wafat tahun 40. Sidna Ali kan? Ini dia di tahun 300 ngaku-ngakunya ketemu sama Sidna Ali. Tsumma Khirash. Khirash siapa nih? Khirash ibni Abdullah. Ngiriwatin dari dari sahabat Anas bin Malik juga. Beliau ini kadzab kata ulama. Wa nuskhatu dinar. Ini yang keberapa? Nuskhatu dinar. Yang ke-6 ya. Sini Dinar Al-Habsyi, orang Habasyah. Qala Dzahabi at-Talif al-Muttaham. Qala Ibnu Hibban yarwi an Anas asya maudu'ah. Yang terakhir, wa nuskhatu tirbah Abi Hudbah Al-Qaisi. Itu 7 di sini ya. Ibrahim ibn Hudbah Al-Farisi Al-Basri. Hadatsan Anas ini bil abatil. Kebanyakan meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ya. Karena Anas bin Malik ini wafat mutaakhir. Makanya banyak ngaku-ngaku ketemu beliau. Shibhu farashin. Apa farash? Farash jam'u farashah. Farashah itu biasanya kalau di Indonesia tuh biasanya ada di serangga di antara apa nih? Lampu. Terbang-terbang apa namanya? Laron. Nah, itu. Shibhu farash. Karena farash itu makanya ada mathal atyasu min farash. Atyasu min farashah. Karena laron itu kalau zaman dulu kan nggak ada lampu, adanya pakai api kan. Nah, itu dia terbang-terbang di atas api. Jadi seakan dia tuh udah tahu api tapi kok terbang di antara itu akhirnya masuk ke api, kebakar. Orang yang ugal-ugalan ini. Arabiah ajmal ulama wa ala annahu la tahillu riwayatul haditsil maudhu' li ahadin. Apa syaratnya nggak boleh meriwayatkan hadis maudhu'? Yang pertama alim. Alim mahalahu fi ayyi ma'nan kana illa ma baini wad'i. Berarti syaratnya apa? Syarat dia haram. Dia tahu dan dia la yubayin. Nah, itu syaratnya. Kalau dia tahu tapi yubayin, berarti kan dia menjelaskan hadis maudhu' gitu kan. Atau dia asal nggak tahu. Nah, dia dosanya bukan gara-gara riwayat hadis dhaif, hadis maudhu'. Dosanya gara-gara nggak taunya. Nggak tahu kok sok meriwayatkan. Li hadits Muslimin rahimahullah, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain atau ahadul kadzibin. Terakhir, pembahasan terakhir. Wa min asyari ma sunnifa fil maudhu'. Nah, apa aja nih buku-buku yang bisa kita baca untuk mengetahui hadis maudhu'? Di sini ada 2 kism ya.
penulisannya. Ada buku-buku yang dia itu mengumpulkan ruwah al-kadzab. Ada buku yang dia mengumpulkan hadis-hadis maudhu. Nah, di sini beliau cuma nyebutin buku-buku yang mengumpulkan hadis maudhu. Nah, apa contoh buku yang mengumpulkan ruwah al-kadzab? Contohnya adalah Kashful Hasith liman rumiya biwat'il hadis li Sibti ibnil Ajami, muridnya Imam Iraqi. Ini bukunya matbu fi Wazaratil Awqaf bil Iraq. Nah, li Sibti ibnil Ajami. Kashful Hasith fi man rumiya biwat'il hadis. Nah, yang musannafat yang kedua itu musannafat yang mengumpulkan ahadits al-maudhu'ah. Yang disebutin ini sama beliau. Ada al-maudhu'at Ibnu Jauzi, dan tentunya Imam Ibnu Jauzi di sini beliau ma'ruf bitasahul ya. Dikit-dikit beliau ngumumin hadis maudhu'. Kemudian wal-la'alil masnu'ah fil ahadits al-maudhu'ah li Suyuti. Nah, di sini beliau yata'aqqab ala Ibnu Jauzi. Yata'aqqab. Wa huwa min ahsaniha. Kemudian Imam Suyuti sendiri talkhis buku ini. Beliau kan tumakhtasarahu fit ta'aqqubat alal maudhu'at, yang masyhur dengan nama An-Nukatul Badi'at. Nah, tadinya 3 jilid jadi 1 jilid. Kemudian Imam Suyuti sendiri bikin buku lagi, Tsumma afradal ahadits allati hakama 'alaiha Ibnul Jauzi bil wad'i wa hiya fil kutubi sittah fi kitabin asmaha al-qaul al-hasan fi dzabbi 'ani sunan. Jadi Imam Suyuti punya 3 buku. Maudhu'at, pertama kan Allah al-Masnu'ah, ditalkhis ke An-Nukat Badi'at. Kemudian beliau ngumpulin khusus buat hadis-hadis yang di sunan, namanya Al-Qaul Al-Hasan. Kemudian juga dulu Sayyidina Al-Habib pernah nyuruh kita juga baca buku apa? Al-Manar Munif. Nah, itu lebih latif itu. Dita'liq sama Syekh Abdul Fattah Bughda. Nanti bisa baca antum tuh. Itu ngumpulin hadis. Bahkan di situ beliau nyebutin qawaid atau kulliyat. Kayak misalnya hadis-hadis yang fadail suwar rata-rata maudhu. Hadis-hadis yang menyebut fadail ruz itu maudhu. Nah, nanti beliau nyebutin kulliyat tuh. Bisa dibaca. Nah, Syekh Abdul Fattah Bughda sendiri rahimahullah, beliau punya buku namanya apa? Lamahat fi Tarikh Sunnah. Nah, itu beliau kan berbicara tentang sejarah sunnah, dan di antara itu beliau nyebutin salah satu tarikh sunnah kan ada yang maudhu. Nah, beliau berbicara tentang hadis maudhu juga. Kemudian tahun kemarin ada yang baru dicetak di Darul Fatah, itu namanya apa? Punya Ibnu Iraq, Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Anil Ahadithi Al-Wadi'ah Al-Masnu'ah atau apa? Al-Masnu'ah, ya Al-Masnu'ah. Asyaniyah Al-Masnu'ah. Tanzihus Syariah 3 jilid. Tahun kemarin 2200. Atau tahun sekarang. Al-Manar Al-Munif. Darul Fatah. Al-Manarul Munif. Bisoi betul. Nah, gitu. Ada tadi juga punya Imam Syaukani, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Dita'liq sama Syekh Yahya Al-Muallimi Al-Yamani. Nah, itu juga bisa dibaca. Nama sama Al-Masnu juga punya Syekh Imam Ali Ar-Qari. Mulla Ali Qari. Nah, itu juga. Kalau mau yang latif-latif itu bisa baca mulai dari Lamahat tadi kan, Lamahat fi Tarikh Sunnah. Kemudian baca ke Manar Munif, Al-Masnu. Lalu Tanzihus Syariah. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.